Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gue Bro Rangga. Hari ini di Skosko Podcast kita berkunjung ke kediamannya seseorang yang berdasarkan informasi daripada tim adalah beliau ini pernah terjangkit, terkena virus COVID-19. Nanti coba kita akan ulik-ulik seperti apa sih rasanya, seperti apa sih perasaannya menjadi seorang pasien COVID-19. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Karena subscribe itu gratis loh. Oke, langsung aja kita ke narasumber kita malam hari ini, yaitu Mbak Yuli. Halo. Kenal dulu dong. Kenal dulu dengan kawan-kawan Suka-Suka Podcast. Hai semuanya, kawan-kawan Suka-Suka Podcast. Apa kabar? Namanya siapa Mbak? Nama Yulianti. Yulianti, pekerjaan? Pekerjaannya perawat. Perawat ya, di salah satu rumah sakit umum Kabupaten Pringsewu. Benar. Ini kita silaturahmi ke sini, memang sedikit tertarik dengan cerita katanya Mbak Yuli pernah terkena ya COVID-19. Iya benar. Benar Mbak? Benar banget. Iya. Sekarang tapi udah enggak kan? Enggak. Kalau sekarang masih kan aman ya, sudah aman ya. Jadi aman. Jadi kawan-kawan kita kesini jadi sudah jangan khawatir ya, karena iya, Mbak aman. Yuli sudah dinyatakan negatif ya. Udah. Berapa bulan yang lalu? Sekitar 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu terkena COVID-19. Iya benar. Terkena COVID-19. Cerita dong, awal mula terkena COVID-19 itu seperti apa? Apa pernah, kan katanya orang yang kena COVID itu pernah dari berjalanan jauh, udah gitu ada tamu yang dari jauh. Bener nggak sih kayak gitu Mbak? Itu kalau menurut saya sih ya semuanya bisa bener, karena kan kita nggak tahu dari mana-mananya itu. Tapi kalau memang udah datang masanya kita kena, nah kita harus inget-inget tuh kemarin habis ngapain, karena kan habis makan apa gitu, berpengaruh nggak sih? Mungkin bisa jadi, karena kan ya? kadang pengaruh juga, karena kan aku kok sakit perut ya, tahu-tahu kok aku nggak doyan makan, terus mual gitu kan, habis makan. Karena mungkin karena tangannya yang buat masuk ke dalam virusnya ya. Iya, ternyata virus COVID-19. Berarti kalau di Pringsewu Mbak Yuli ini P berapa? Aduh, aku nggak paham ya, karena nggak pernah diisolasi di sana ya? Iya, nggak pernah diisolasi di sana, tapi kemarin itu sih sepertinya kalau udah nyampe 80-an sekian gitu deh. P 80 ya? Iya, benar. Tenaga kesehatan tapi kena. Kenapa? Iya, itu mungkin kelalaian atau pas jatahnya saya harus kena, saya nggak tahu. Karena kan ada ininya Mbak. Ada sebagai seorang tenaga kesehatan kan pasti pakai safety dong. Pakai apa itu? Pakaian apa itu? APD, alat pelindung diri ya. Pakai kacamata las gitu nggak? Pakai semuanya. Pakai kacamata las? Ya, Google. Kacamata Google ya? Kacamata enggak, pakai ini ya, pakai apa itu, face shield ya? Iya, face shield. pakai. Insya Allah kalau misalnya itu kita udah jaga-jaga, cuman kan seiring dengan perjalanan, mungkin aku dari rumah sakit pulang ke rumah atau dari rumah ke rumah sakit, terus aku saat ketemu dengan keluarga-keluarga yang dari jauh, misalnya pengunjung dari rumah sakit kan nggak tahu ya. Iya, karena COVID nggak kelihatan ya Mbak? Nggak kelihatan ternyata. Kalau kelihatan enak ya? Iya, mungkin kalau kelihatan aku bisa menghindar. Nggak bisa gitu. Jangan gitu ya. Iya, makanya kalau COVID kelihatan itu mungkin enak ya, karena COVID nggak kelihatan. Ini sedikit tadi perkenalannya masih terlalu pendek. Iya, Mbak Yuli ini usianya berapa? Harus disebutkan. Iya dong. 23, 17. Aduh. 39. 40. Di atas dong. Kepala 4, hampir kepala 5. Hampir kepala 5. Iya. Punya anak berapa Mbak? Punya anak 3. Punya anak 3. Berarti sempat satu rumah diisolasi? Satu rumah diisolasi. Ada 10 yang kontak dengan saya. Insya Allah setelah dicek nggak ada yang kena, ya? Cuma saya aja gitu, alhamdulillah kayak gitu. Cuman ya sedihnya gini, saat saya terisolasi kok rasanya kayak mana
gitu ya. Kayak mana? Kita susah menjelaskannya. Karena saya belum pernah ya diisolasi. Jadi selama COVID ini kan sudah hampir jalan 2 tahun ya, masuk tahun ketiga nih ya. Artinya orang tanpa gejala itu kan tidak berefek samping ya. Kata tim kemarin Mbak Yuli ini sempat merasakan efeknya. Gimana sih awal ceritanya kok bisa dikatakan Mbak Yuli waktu itu pernah dikatakan reaktif atau positif? Nah, jadi awal ceritanya seperti ini. Berapa minggu, 2 minggu sebelum saya dinyatakan positif, ya, reaktif apa positif? Ya positif ya. Pertamanya kan saya ini dulu rapid test. Rapid test negatif ya. Tapi itu ceritanya awalnya gini. Saya pertama keluhannya cuma ngerasa telinga saya bermasalah. Permasalahannya di telinga. Awalnya kenapa sih kok saya bisa dengar suara-suara dari jauh gitu kan? Jangan-jangan itu terlalu peka kupingnya ya? Terlalu peka gitu. Gemeruduk lah ya Mbak? Gemeruduk, kok ada temen ngomong dengar, ada jarak sekitar dari 200 meter ke sana kok dengar gitu. Jadi penuh kanan kiri. Kayak ada air masuk atau apa. Itu 2 minggu sebelum saya kena ya. Terus udah gitu, saya belum periksa ke THT, tiba-tiba saya makan kan? Iya, makan dong. Masa nggak makan sih? Karena capek, karena apa? Kok ngerasa makannya nggak enak. Tapi saat itu saya makan makanan yang memang menu saya kan. Menu saya, karena kan saya memang waktu itu nggak makan nasi, tapi saya tetap makan yang mie. Diet ya? Iya, pokoknya saya nggak hindarin makan nasi, tapi tetap makan yang karbonya berkarbohidrat kayak mie, ya. Nah, waktu itu saya coba makan soto gitu kan. Tetap nggak enak? Tetap kok nggak enak kok. Terus perut aku rasanya nggak enak, mules, mual, muntah gitu. Sampai terjadi kondisi kok saya sampai, maaf ya, ini ngomongnya kok jadinya nggak enak. BAB-nya jadi hitam gitu kan. BAB-nya hitam. Nah, BAB hitam itu sampai dibilang keracunan. Kok kayak keracunan atau apa, sampai kayaknya disantet. Kayak disantet. Oh my god. Milenial, kaum milenial. Ini abad 21, Mbak. Iya, saya jadi juga, kalau santet-menyantet itu kayaknya udah nggak zaman. Iya, nggak zaman. Cuma tapi parno ya, parno. Parnonya karena udah berobat ke dokter, ke spesialis, udah minum obat semuanya. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh, nggak ngefek gitu. Makanya punya kesimpulan ke ustadz. Gitu ya kan, sampai mandi sama air yang pakai daun bidara segala macam. Itu rekomendasi ustadz? Ya, apa? rekomendasi. Atau orang pintar? Rekomendasi teman aja. Teman aja ya. Coba kamu mandi gitu. Agak sugesti gitu, agak enakan. Tapi kok rasanya gerak-gerak panas, terus menggigil lagi, gerak-gerak panas menggigil. Tetap saya bawa kerja karena kan memang saya punya tanggung jawab ya, punya anak-anak saya lah, ya, pokoknya pasien yang rutin tiap bulan kontrol gitu kan, yang anak-anak talasemi, mereka pasti cari saya. Kalau saya nggak ada, mereka merasa kehilangan gitu kan. Sementara saya masih punya proyek angan-angan yang memang ingin kita wujudkan, yaitu mewujudkan keinginan mereka supaya ruangan itu jadi nyaman, enak. Bersahabat dengan mereka lah ya. Pokoknya bikin gambar-gambar segala macam. Jadi asik dengan seperti itu. Terlupakan dengan kondisi badan yang gak enak ya. Badan kurang fit. Wah, lupakan gitu kan. Tetap saat di rumah kok rasanya gak enak lagi gitu. Kalau dibawa aktivitas enak, tapi saat di rumah kok gak enak. 2 minggu saya rasakan seperti itu gitu kan. Tiba-tiba saya telepon lah ke dokternya. Dok, saya minum obat kok gak ngaruh ya. Akhirnya rekomendasi teman. Beli ini aja Mbak, beli ini aja gitu. Banyak saran ya. Banyak saran, teman-teman tuh care semua sama aku. Ya, pokoknya kalau Bang Rangga jadi saya mungkin serba bingung ya. Banyak saran yang harus kita ituin. Ya. Satu bilang gini, satu bilang gini, satu bilang gini. Akhirnya kenyang obat. Kenyang obat, tapi nggak ada perubahan. Nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya sama sekali. Terus tiba-tiba nyesek tuh. Sesak nafas. Nyesek nafas. Akhirnya saya telepon dokter. Dokter memang udah rutin. Dokter pribadi gitu ya. Dok, saya pengen ketemu gitu kan. Kok saya napasnya sesak banget gitu kan. Akhirnya saya kesana, dianterin sama teman. Nah, dianterin ya. Banget. Baik bener ya. Gimana mana kalau teman itu emang harus baik, Mbak. Kalau nggak baik bukan teman namanya.
Nah, dianterin ke rumah sakit. Terus Iya. lanjut ceritanya ke dokter pribadi, dokter spesialis. Iya, karena kan kita nggak nyangka kalau mau sampai seperti itu pun temen juga nganterin juga enjoy aja. Fine-fine aja ya, Fine-fine tanpa aja. ada rasa, oh Iya. jangan-jangan nih COVID nih, gitu Iya, enggak ya? karena kan memang udah, ya kita udah mulai tahu lah ini bakalnya kalau kayak gini, nanti gini, pokoknya udah prepare lah, jangan Nah. sampai kena gitu kan. Dah gitu kan. Lama tuh pemeriksaan segala macam sampai antri, sampai ronsen, sampai terus 2-3 jam. Iya, 2-3 jaman dokter nyaranin, Mbak, coba dicek rapid ya, katanya gitu. Sip curiga, takutnya ada apa-apa gitu. Hasil ronsen mengatakan Hasil jelek. ronsen mengatakan jelek karena itu. Akhirnya berapa waktu lagi saya nunggu karena harus cek itu. Dan pas saat dicek hasilnya non reaktif kan? Rapidnya. Iya, rapidnya. Jadi kan masih Merasa fine lah ya. fine, tapi kok saya ngerasa, kok saya sesek banget ya dok? Saya nggak kuat sih, saya mesti harus pakai bantuan oksigen sih. Saya pasti ke rumah sakit nih, saya perlu ke rumah sakit. Bila perlu saya mondok gitu kan. Nginep. Ya. Ranap ya Mbak ya? Ya. Masa mondok? Masa tenaga kesehatan ngomongnya mondok sih? Iya, kan itu bahasa Rawat cakepnya. inap, rawat inap. Kalau udah mondok itu kan nanti jadi baik. Oh kayak gitu, maksudnya. ya. Kembali ke itu. Pokoknya rawat inap. Iya, Rawat inap, pakai oksigen. Terus? Iya, saya ke UGD, saya ketemu sama dokter jaga di situ, terus dibantu, saya pakai oksigen, terus semuanya dicek lab lagi, ulang, terus di periksa-periksa yang lainnya lagi, ketemu sama dokter DPJP-nya, dikonsulin segala macem. Terus dokter nyaranin kalau saya memang harus rawat inap, saya harus masuk ruang isolasi gitu, walaupun belum. Dikatakan reaktif. Iya, gitu. Tapi boleh pulang dulu besok cek swab CR gitu. PCR. Nah, saya ambil pilihan saya pulang karena kan saya agak parno juga kalau harus masuk ruang isolasi. Ngeri gitu sedep kan. juga Mbak ya? Ngeri sedep awal-awalnya itu. Karena ruang isolasi kan- itu kayak kita kan dibuang masih- ke planet lain gitu ya. Iya kan. Kayaknya Suasananya aneh gitu ya. Kayaknya baru berapa orang yang kena ya nakes gitu kan. Jadi saya juga agak-agak gimana gitu kan. Akhirnya saya pulang tapi diizinkan sama dokter tapi harus kontekan. Maksudnya konsul by phone segala macam, kalau ada apa-apa nanti kabarin gitu kan. Ya selalu komunikasi, selalu konsul lewat itu telepon. Di situ berapa teman bantu saya sampai dengan saya harus pakai oksigen dan saya harus isolasi mandiri di rumah di bagian paling ujung di atas sendiri. Oh, dikucilkan di atas. Iya, dikucilkan di Nah, atas. terus gimana ceritanya sampai dikatakan reaktif? Karena besoknya saya harus cek kan. PCR, PCR, PCR swab, swab, hasilnya hasilnya positif. besok harinya di hari Sabtunya kan itu hari Kamis saya ke rumah sakit malam Jumat. Nah, besok hari Jumatnya saya cek, hari Sabtunya ada hasil. Nah, itu hasilnya dia. positif. Saya positif. Dan memang saya benar-benar ngerasain sesek benar-benar luar biasa. Berarti ini ada beberapa asumsi Mbak ya. Iya. Saya mau nanya, ini kan tenaga kesehatan. Ada beberapa yang mungkin juga tenaga kesehatan mengatakan bahwasanya sebenarnya COVID itu nggak langsung sesak napas. Sesak napas itu adalah step yang sudah paling akut Paling akut. di tahapan kena COVID. Iya benar. Awalnya virus tersebut tertelan, masuk ke lambung, sakit perut. Setelah itu baru ada gejala demam. Setelah itu baru sesak pokoknya napas. Sesak napas. Sesak napasnya itu benar-benar sesak atau sesak-sesakan? Kalau kamu yang ngerasain, pasti kamu nggak kuat deh. Nah, biar kamu aja, aku nggak pasti Biar kuat aku ya. aja, Kamu pasti nggak akan makanya. kuat. Iya, jadi benar-benar harus dibantu oksigen. Benar-benar harus bantu dan napas pun satu-satu. Dan saya pun nggak bisa duduk tegak kayak gini. Posisi tidur pun nggak bisa. Harus posisinya Posisinya setengah tidur, setengah duduk. mau aku praktekin gaya aku. Nggak perlu. Pokoknya intinya dianalogikan aja. Kayak tidur nggak bisa, Nggak bisa. duduk nggak bisa. Terus Sambil follower saya duduk ya, Ah. tapi tetap nggak bisa kan? Ah. Karena saat serangan datang, ngomong satu-satu, satu-satu. narik napas satu-satu gitu ya. Pokoknya ngeri deh. Gitu ya.
Ada yang cerita katanya ketika tangan gini harus gitu. Oh, harus gini gitu ya? Bener-bener. Ada yang ngomong katanya sesak napasnya itu seperti ada pecahan beling di tenggorokan, betul? Kalau saya mau bilang bukan pecahan beling, tahu marning nggak? Marning. Jagung. Marning orang mana? Jagung yang Oh iya, jagung yang digoreng itu. Iya. Nah, kerasnya seperti itu. Di situ keluarlah itu lendir-lendir seperti itu, keras di situ. Nah, kalau udah yang seperti itu rasanya seperti apa? Kayak keselak marning. Nah, itu Oh dia. my god. Jadi ya buat kawan-kawan yang sering keselak marning, Jangan. kira-kira kopi itu kayak gitu kan? Kalau dibilang beling kan ngeri banget sih. Pokoknya marning aja. Marning itu kan pemukanya nggak rata, Pak ya. Beda kayak pilus. Iya, Kalau keselak pilus enak. Masih bulatnya utuh gitu, Mbak. Iya. Kalau marning kan tajam-tajam ya. Iya, makanya pokoknya serem Tuh. banget deh. Kalau misalnya aku mau bilang batu-batu yang Kerikil-kerikil gitu kayaknya terlalu agak hiperbola ya, berlebihan. Kalau marning itu masih enak kan makanan gitu. Digigit enak tapi pas nyangkut sakit juga, Tapi kalau Mbak. nyangkut rasanya gimana coba? Ya kira-kira kayak gitu. Jadi kawan-kawan yang kalau misalkan dia merasa nggak ada kendala apa-apa, tiba-tiba tenggorokannya kayak ada marningnya, tolong yang tahu dia kena keselak marning dijauhin. Karena itu pasti COVID, ya nggak sih? Napasnya nggak bisa. Jadi pelan-pelan. Artinya gini, berapa hari sesak napas itu, Mbak? Aku mau kasih tahu Iya. berapa hari. Iya dong, kan nanya. Kalau aku bilang 40 hari aku masih ngerasa sesak gimana? Yang parah-parahnya deh, 40 hari itu kelamaan. Parah-parahnya itu aku 3 minggu. Ada 3 minggu memang harus pakai oksigen. Harus pakai oksigen. Boros ya. Iya, kayak mana ya? Jadi oksigennya itu boros. Boros. 3 minggu harus pakai bantu oksigen. Iya. Dan terus yang masang oksigen, pertanyaannya siapa? Tenaga kesehatan yang lain. Ya, Pakai baju robot juga. mereka sepertinya ini. Ya pokoknya pakai APD. Pakai APD lah ya. Pakai APD, tapi nggak robot juga. Enggak kan sekarang ini lagi keren baju-baju astronot tuh. Tapi kemarin itu sih teman-teman kayaknya pede aja, yakin kalau misalnya saya udah ini kayak gitu. Oh. Jadi pakai masker, pakai kacamata, pakai sarung itu, tangan, tapi nggak robot-robot pakai baju, celana. Karena kan Iya yang- nggak sih? Kalau nggak pakai baju celana gimana dong? Karena kan waktu itu dia nyiapin oksigennya sebelum saya cek. Jadi oksigen itu emang berapa kali, Mbak? Kita beli yang gede itu bisa pakai berapa hari? Ya kalau misalnya kita rutin pakai terus ya 1 tabung bisa sehari itu. 1 tabung sehari. Oh, jadi dicopot-copot gini ya? Begitu Copot-copot aja. sesek pakai. Pokoknya pas kebutuhan gitu. Oh, kirain dipanjer 1 kali 24 jam Kalau enggak? dipanjer terus juga nggak bagus. Nggak bagus ya? Iya. Bagus ciptaan oksigen alami ya? Iya. Oke. Jadi, Kayaknya pinter deh. wow, saya ini aslinya, ya nggak usah dikasih tahu lah ya. Aslinya saya juga YouTuber gitu Ya, iya. Biasa kalau YouTuber itu serba tahu, Mbak. Sebelum kita bikin video ini, saya baca dulu biografinya. Oh, Mbak Yuli ini tenaga kesehatan. Berarti saya harus lebih pintar dari Mbak Yuli untuk nanya-nanya. Iya nggak apa-apa sih, saya coba-coba aja. Jawabnya nggak pinter-pinter amat. Oh, karena gitu. kan nyantai aja. Kita kan ngomongnya suka-suka. Iya, jangan, kan kita ke tema lo, jangan suka-suka lo. Oh, bukan karena suka-suka. Bukan, ini ada temanya. Temanya adalah pasien COVID. Iya, tetap Oke. ada jalurnya. Oke. Jadi pasien COVID sesak napas. Pokoknya sulit ya. Terisolasi. Bagaimana anak-anak dan suami? Kebetulan suami itu udah isolasi sendiri. Maksudnya nggak di rumah karena kan kerjanya di luar kota. Kerjanya gitu di kan. luar kota, Iya. jadi jarang di rumah. Iya, aku anak-anak di bawah. Di lantai bawah. Di lantai bawah. Di lantai bawah, Iya. anak-anak, Mbak Yuli di atas. Di atas. Bagaimana kalau yang rumahnya 1 lantai? Kalau 2 lantai kan virus nggak mungkin terjun ke bawah. Iya. Enak isolasinya. Kalau kayak saya rumahnya Mbak kecil, udah gitu cuman 1 lantai. Kalau saya kena, Nanti gimana dua kali. ceritanya? Makanya saya nggak kena. Makanya Iya. Allah tuh tahu, Mbak. Allah itu tahu. Mana yang harus kena, mana Iya. yang nggak kena. Bener. Kamu memang bener. Iya, memang tercipta untuk seperti itu. Memang kita menciptakan suasana seperti itu dan kita akan menikmatinya ternyata. Iya.
Jadi planningnya adalah lantai 2 ya minimal di atas untuk isolasi. Menikmatinya. Jadi bukan besok merasakan isolasi dong, menikmatinya dong. Iya, kalau nggak gitu nggak mungkin di atas ya. Iya. Oh, I see. Okay. Melewati masa-masa 14 hari segala macam itu berat banget rasanya. Tapi kan ada teman-teman semuanya yang luar biasa pokoknya. Aku nggak akan sebutkan satu persatu, tapi pokoknya ada seseorang yang memang benar-benar luar biasa yang bikin aku semangat. Gitu. Ayo. Ayo sembuh. Berarti ada di bawah ada supporter. Ayo, gitu nggak? Iya, banyak banget. Ada yang gitu-gitu. Iya, sampai makanan digantung di bawah, sampai pingin apa, malam-malam pingin makan apa, semuanya ada. Sampai waktu pertama kali aku dinyatakan kena, itu kan kalau udah tahu kan pasti pada nyingkir semua ya. Ya pasti dong, masa mendekat. Tapi ada teman yang mau ngambil obat, yang untuk antivirusnya. Kalau nggak minum itu kan nggak bisa kekejar ya. Harus diminum saat itu juga. Udah hujan-hujan atau apa, masih itu. Ternyata persahabatan temen itu luar biasa. Nice, ini gunanya temen, jangan mau ketika ada butuh aja, jangan susah kabur. Nah, mikir itu. teman-teman kayak gitu. Makanya ketahuan mana yang teman, mana yang bukan. Mana yang pura-pura teman, Iya. mana yang bukan teman. Kalau memang benar-benar teman, di saat kita senang lagi maupun susah, selalu ada. Ada buat kita. Ketika dia lagi susah, ya. berharap kita ada gitu. Iya. Kok gitu? Lah iya kan, ketika susah atau senang normalnya Jadi teman. berharap ya kita iya. ya. Jadi teman itu kan harapan kita, senang maupun susah ada. Faktanya di Indonesia ya, kawan di rombongan manusia kayak kita, ya ada memang kawan yang ketika dia lagi susah maunya kita ada. Iya. Ketika dia senang lupa. Makanya saya nggak berani telepon teman, takutnya dia nggak mau diganggu gara-gara itu. Iya. Jadi saya nunggu aja lah teman saya mau nelpon Pokoknya saya, nunggu gitu. ada kiriman dari Tuhan, ada yang Iya, terketuk benar. hatinya gitu ya. Memang sih kan memang ada yang bilang sama aku sih, entah siapa gitu. Tapi saya selalu ingat kebaikanmu itu terhadap seseorang itu. Belum tentu dia akan membalas ke kita. Nah, Tapi itu. nanti ada yang akan balas lagi gitu kan. Nggak mesti harus kita baik sama dia, dia yang Iya, balas. iya, gitu. Biasanya orang yang balas. Orang. Gitu juga Mbak, kalau saya chattingan sama orang gitu. Saya berharap dia balas. Nggak taunya yang balas yang sebelahnya. Padahal yang saya harapin itu gitu loh. Jadi gimana kalau udah kayak gitu? Nah, emang kurang ajar orang-orang kayak gitu tuh. Tapi kan Allah itu memang maha baik Adil. ya. Adil gitu. Tetap ada balasannya gitu kan. Ada balasan walaupun cuman iya. Iya gitu atau kan. enggak gitu. Iya, ya. maksudnya ada yang balas Oh walaupun gitu, oke. teman, gitu kan. Oh, walaupun teman. Oke, kayak tadi sudah ada beberapa orang ya yang memang peduli di saat itu. Padahal di saat pandemi seperti ini kan orang takut. Takut dan identik menghindar. Menghindar benar. Menghindar. Mbak selaku tenaga kesehatan, pernah kecil hati nggak? Saya ini gara-gara saya jadi tenaga kesehatan akhirnya saya kena. Punya pikiran begitu nggak? Justru saya paling ngedon saat itu, saya paling ngedon. Karena kan saya udah merasa, aduh jangan-jangan dia nggak mau ketemu aku lagi, jangan-jangan dia takut. Karena waktu saya udah isolasi 3 minggu kan saya udah coba untuk mulai berangkat kerja gitu kan, tapi kan ternyata masih nggak kuat, masih lemes segala macam. Dan akhirnya saya dinyatakan harus balik, diusir, suruh pulang gitu. Maksudnya diusirnya udah bukan istirahat aja, jangan masuk bukan dulu. Diusir, gitu, jangan masuk dulu. Iya pokoknya intinya kasihan teman-teman, kasihannya ya kasihan saya juga. Sakit nggak sih diomongin kayak gitu? Pedih ya? Berusaha besar hati aja. Itu bahasa usiran halus. Iya, berusaha untuk besar hati Rangga, aja. kamu sebaiknya istirahat di rumah dulu, disehat-sehatin dulu. Kamu kasihan dong sama kawan-kawan segala macam. Itu sebenarnya usiran secara halus. Iya, mau kamu sampai kapan lamanya kamu mau masuk? Boleh katanya gitu. Ya, berarti kan aku nggak masuk selamanya juga nggak apa-apa gitu kan. Nggak selama nggak sehat gitu ya. Jangan nggak masuk selamanya. Kan bahaya, pecat. Ya nggak? Iya, akhirnya aku terus minggu keempatnya juga aku kontrol lagi ke dokter biasa, dokter pribadiku. Terus akhirnya dokter bilang ya kita coba lagi ya, tes lagi gitu kan untuk meyakinkan gitu kan. Ya alhamdulillah seminggu kemudian hasilnya negatif, tapi tetap namanya juga kondisi badan nggak bisa dibohongin, masih aja lemas, Tetap masih grogotin dia, tetap ada lah ya. Ternyata virus itu lebih parah, kalau menurut saya lebih parah dari kanker ya. Itu. Karena
efeknya banyak banget. Rambut itu rontok banyak banget. Rambut rontok. Badan Ketombean enggak? Oh enggak. Oh enggak. Terus rambut rontok. Rontok sisir abis gitu, Oh, udah kayak- abis gitu. Udah kayak kanker aja deh. Iya, kayak pokoknya. cancer kan kayak gitu ya. Udah makan banyak juga badan nggak akan gemuk-gemuk. Jadi Udah masih kayak orang tidur. tapi nafsu makan tetap ada. Nafsu makan. Tetap normal. Di minggu kedua aku doyan makan. Doyan makan. Karena aku pakai sesuatu yang buat. Pengen makan, penambah nafsu makan. Iya. Oke. Kamu nggak mau tahu ya apa itu? gimana semua rasa makananku itu? Ya rasanya gimana? Rasanya semuanya asin Loh. semuanya. Namanya kena COVID itu katanya mati rasa. Mati rasa itu berarti makan apapun nggak ada rasanya. Kok ini asin? Ya nggak tahu, makanya aku dibilang kok nggak mati rasa. Aku juga masih bisa nyium semua-semuanya, nyium Makanan bau-bau parfum, masih bisa ya? makanan masih bisa. Cuma makanan itu rasanya asin. Karena Asin kan, tok. apa ya kok ini semua sup itu memang udah enak sih Nah. kata semuanya sih, tapi saya masih siram air tuh. Karena masih keasinan. asinan itu aja. Oh jadi malah lidah ini kan nano-nano mbak ya? Iya. Di ujung manis, tengah dikit asin, garam ya kayak gitulah ya. Ya pokoknya saya rasanya. Dan itu rata semuanya jadi asin. Ya, enggak, cuma rasa daging masih kerasa Nah, daging. nah. Rasa itu masih kerasa. Ya iya maksudnya asin semua gitu. Tetapi kuahnya itu masih terasa asin gitu. Nah, pokoknya masih ada rasa lah ya. Iya, rasa asin. Tetap saya kasih air biar nggak asin. Jadi bisa ngerasain. Masih bisa dimakan ya. Jadi intinya banyak juga di luar yang mengatakan ya memang mungkin gejalanya berbeda ya. Ada yang- Beda-beda tiap orang. Karena ada kawan saya juga, dia dinyatakan reaktif ya, belum sampai positif. Benar-benar penciumannya hilang. Nah, iya. Dan itu simple. Nggak serumit Mbak Yuli. Artinya dia tidak ada demam, dia tidak ada gejala sakit perut. Ketika dia pulang dari kantor, dia hanya hilang penciuman. Dan hilang penciumannya itu gara-gara dia tidak bisa mencium parfum mobilnya di dalam mobil. Nah, terus Simple sekali. Langsung Tidak ada dia- masalah tiba-tiba karena dia memang juga ikut dengan aturan prokes ya. Saya coba memberanikan diri untuk rapid test. Rapid test. Karena dulu kan di awal-awal rapid test jadi momok Iya, ya. momok. Aduh bahaya nih kalau batuk sedikit jadi COVID. Iya. Berapa kali saya juga rapid gitu test kan. reaktif juga. Nah, artinya begitu. Akhirnya dia tes, rapidnya reaktif, swab antigen positif. Nah. Di tik itu juga dia langsung tidak pulang ke rumah dan dia harus diisolasi. Nah, isolasinya keren sih, memang dia isolasi di hotel gitu. Karena dia takut Kerjaan. anak istrinya Iya. terkena hanya by phone aja. Nah, berarti kan memang kawan-kawan podcast artinya untuk pasien-pasien COVID itu tidak selamanya lidahnya mati rasa, penciumannya hilang. Mbak Yuli faktanya adalah tidak hilang penciuman dan tidak normal aja. dan Makanya- lidahnya tidak mati rasa Iya, ya. normal-normal aja. Makanya nggak kepikiran saya kena itu kan. Tapi sesak napasnya yang Sesak dominan. napasnya berat. Berat banget ya. Berat bener. Makanya kawan-kawan, ini juga edukasi ya buat kawan-kawan sekalian ini Mbak. Video ini adalah coba untuk membuka pemikiran masyarakat luar. Jangan menyepelekan COVID-19. Iya, benar. COVID-19 tetap ada. Namun kita terjangkit tidak terjangkit itu tergantung kita. Karena gitu, ya pakai masker dong. Di Pringsewu banyak loh yang langgar nggak pakai masker Mbak. Nah, itu kan tergantung pribadi ya. Hmm. Karena saat kita memang menyadari itu penting buat kita. Bukan buat kita aja, orang-orang yang kita sayangi ya. Artinya kalau kita aman aja mungkin Orang-orang jangan-jangan yang kita sayangi. orang-orang kita sayangi, misalkan kayak tukang sayur yang kita sayangi gitu kan, takutnya dia terkena COVID akhirnya nggak ada yang jualan sayur. Gitu ya. Iya, kalau orang Ntar rumah saya pikir dulu. orang rumah Yang wajar. penting banget buat saya itu sih sepertinya ya anak-anak Anak, aku suami lah ya. suami. Karena beberapa ibu-ibu atau yang ibu tapi bapaknya nggak ada, tukang sayur itu penting, Mbak. Iya, iya, terima kasih tukang sayur. Saya itu pemikirannya jauh 2 langkah di Iya, depan. karena saya kadang memang Gimana? kalau udah ketinggalan tukang sayur, udah. Kan sebenarnya anak suami itu yang utama. Yang lebih utama tukang sayur. Jadi jangan sampai tukang sayur kena COVID. Jangan sampai, pokoknya ternyata COVID itu memang direncanakan sama Allah untuk orang-orang yang memang benar-benar merasakan kebesaran Allah gitu. Jadi nggak kena COVID, nggak Ya, ingat pokoknya kebesaran Allah. nggak kena juga itu kebesaran Allah. Nah. Karena ternyata saat saya sembuh dari COVID,
luar biasa banget gitu ya Allah, subhanallah, ya Allah, saya sudah lepas udah dari lewat ya. COVID, udah lewatin masa itu gitu Karena kan. juga ngelihat ke belakang Iya, banyak nakes juga banyak yang kena COVID memang nggak bisa terus ngelewatin masa-masa itu, jadi nakes terus dan out ada gitu ya. yang bergugur gitu Nah, kan. ada yang meninggal gitu ya. Nah, kawan saya juga ada nih Mbak yang di rumah sakit, dia dikatakan positif dan memang dia cerita sama saya selama 14 hari diisolasi. Di awal-awal itu memang sangat menyakitkan. Artinya jangan sampai kawan-kawan lain kena COVID. Itu pesannya ke saya secara pribadi. Artinya memang betul-betul sakit dan itu bukan rekayasa. Bener. Memang di saat itulah tenggorokan rasanya seperti ya kalau dia sih bahasanya seperti digaruk-garuk ya, digaruk-garuk tapi pakai kuku. Pedih gitu ya. Pedih gitu. Udah gitu perut sakit segala macam. Perut sakit, dada sampai kayak rasanya kayak ditonjokin gitu. Jadi senep gitu ya, Mbak ya. Saat kita sakit, kondisi kemarin saya itu kan biasanya kalau orang sakit tuh pinginnya didatengin sama orang-orang pengen yang dijenguk lah ya. jenguk sama. Kalau saya malah berdoa jangan sampai ada yang dateng gitu kan, jangan sampai nanti kena kayak saya. Pokoknya biar saya aja yang ngerasain, biar saya yang kena gitu. Udah karena rasanya luar biasa, jangan sampai. Ada bayangan yang enggak nggak Mbak? Pada saat kena itu inget mati Mbak ya? Iya inget Tuhan kan, pasti kena COVID pertama langsung inget Tuhan. Pokoknya di situ air mata nggak pernah berhenti, ngalir terus. Netes terus inget anak, inget suami, inget orang tua gitu ya. Semuanya berdoa sama Allah, siang malam sholat segala macam. Terus yang paling parahnya setiap makanan masuk itu nggak bisa, udah dimasukin keluar lagi, langsung sampai itu. Kalau saya sih pokoknya mana yang masuk, mana keluar, mana yang masuk, mana keluar. Coba terus, tapi sampai capek ngelakuin itu. Minum obat apa Mbak ketika kena COVID? Ada lah banyak. Ada obat khususnya nggak? Ada obat khususnya. Nggak cuman multivitamin aja? Antivirus yang dari dokterku. Ada yang harus diminum. Karena ada beberapa yang ngomong ke saya. Iya. Katanya kena COVID itu nggak ada obatnya. Obatnya itu hanya ya kamu disuruh makan, kamu disuruh makan multivitamin, karena yang diserang adalah imun tubuh. Iya. Jadi sebenarnya ada obatnya nggak? Ya obatnya itu dalam diri kita sendiri sebenarnya. Motivasi untuk sembuh Harus ada ya? harus ada. Seberapa banyak pun vitamin yang kita minum, kalau kita nggak ada motivasi, nggak ada motivasi untuk sembuh ya nggak akan sembuh ya. Iya, semangat pokoknya hari-hari dengan keceriaan, terus happy, enjoy. Tadi Ya, cerita di awal nangis, kok sekarang happy enjoy? iya saya tuh nangis, ya Allah ampunlah dosa-dosa saya. Oh pas doa aja nangisnya, gitu. kirain Setelah saya itu, 1x24 jam nangisnya. oh enggak dong. Oh enggak ya. Kita kan ada waktu-waktunya saat kita merasa minta ampun atas kesalahan segala macam, tapi kan harus diimbangin dengan semuanya harus balance, imbang. Harus balance ya, sedih, senang. Ya, terus orang-orang yang kita sayangi telepon kita kan, nelpon, kasih semangat, motivasi, terus ya pokoknya semangat pingin sembuh karena pingin lihat anak-anak gitu kan. Pesan-pesannya nih Mbak, ini pesan-pesan buat para penonton suka-suka podcast yang belum kena COVID. Jangan. Yang belum kena COVID jangan, maksudnya bukan berarti yang belum kena COVID cepat kena COVID, enggak. Yang belum kena COVID supaya nggak kena COVID, apa nih resep-resepnya, tips-tipsnya? Iya. Gini, kalau kata saya sih, ini maaf ya, semua orang itu bakal bisa kena COVID semuanya. Nah itu. Jangan pede kalian yang nggak kena COVID. Gitu. Iya, nggak boleh kepedean ya. Nah makanya pakai masker, protokol kesehatan lah. Pokoknya itu harus selalu diterapkan. Cuci tangan sebelum makan. Rajin-rajin cuci tangan. Iya, nggak sebelum makan aja. Iya benar. Pokoknya. Setelah megang apapun cuci tangan. Ya pokoknya itu. Terus jaga jarak. Jangan berkerumun. Apalagi? Pakai masker. Apalagi? Berdoa yang banyak. Terus happy dong. Bawa suasana itu menjadi senang ya? Iya, senang. Walaupun pura-pura? Kalau pura-pura tetap nggak bakal bikin ini. Oh, nggak. Jadi nggak boleh pura-pura, nggak boleh gimmick? Nggak boleh gimmick. Pokoknya kebahagiaan yang paling sempurna itu saat memang benar-benar ada di dalam diri kita, bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat ya. Jadi, sebagai pasien COVID,
Satu, sudah merasa paling dijauhi. Iya. Kedua, merasa ya rasanya itu nggak enak. Jadi kesimpulannya adalah ketika Mbak kena COVID hari itu banyak pelajaran yang bisa diambil. Banyak sekali. Jadi akhirnya kita lebih bisa menghargai kesehatan. Kita tahu mana yang peduli care sama kita. Iya, benar. Terus ketiga, lebih dekat dengan Allah. lebih dekat dengan Allah. Ada lagi nggak? Satu lagi. Kita mulai merasakan bahwa nikmat yang paling nikmat saat kita rasakan bebas dari COVID itu, yaitu bisa bergaul lagi dengan teman-teman, dan ternyata teman-teman masih bisa nerima kita. Oh gitu. Bisa hadir di tengah-tengah mereka lagi. Iya, bisa di tengah-tengah mereka lagi. Kalau udah kena COVID, divaksin nggak? Harusnya divaksin sih. Tapi nggak? Saya belum. Kalau saya udah. Dan saya menjalani masa degradasi saya selama 3 bulan. Ini sudah masuk bulan kedua. Dan sebentar lagi, saya sudah lepas dari itu. Dan kata dokter yang vaksin saya, walaupun sudah 3 bulan divaksin, bukan berarti masnya tidak akan terjangkit COVID. Ya. Gitu kan? Semua orang pasti punya kesempatan untuk kena COVID. Kan bisa kadarnya berkurang. Gitu. Karena dulu prinsip saya, Mbak, saya mau divaksin ketika memang vaksin itu dibutuhkan. Kedua, saya mau kena COVID. Saya mau kena COVID ketika imun saya lagi bagus. Kalau fisik saya jadi masih nggak bagus, saya nggak mau kena COVID. Dan ketika memang, kalaupun saya nggak mau kena COVID, saya mau divaksin tapi ketika imun tubuh saya bagus. Intinya nggak boleh kena COVID kan? Ya kira-kira gitu, cuman kan ikutin protokol kesehatan. Iya gitu. benar. Karena banyak juga yang divaksin, disuntik langsung out juga ada. Iya, nggak boleh nakal gitu kan. Nggak boleh berkerumun-kerumun ya. Iya, nggak boleh nakal. Intinya kalau nakal itu kan nggak nurut kan. Nah itu pokoknya. Kalau saya memang belum vaksin, kayak memang belum. Udah kena katanya. Udah kena. Tapi katanya kan udah kena nggak boleh. Kalau udah kena masih bisa divaksin lagi nanti setelah berapa bulan gitu. Nanti kebanyakan di dalam tubuh kita. Karena vaksin itu kan masukin virus. Iya. Nanti kebanyakan nggak? Iya, tapi malah kebal loh, kan? Kalau banyak jadi kebal gitu nggak sih? Oh ya, setelah kena COVID, berapa bulan kemudian saya sempat donor buat pasien saya. Jadi pasien pernah donor untuk pasien COVID? Bukan. Buat setelah kena COVID, saya donor darah. Berarti yang kena donor itu sudah jelas ada COVID-nya? Ya enggak dong. Oh, enggak. Sebenarnya bagus gitu ya? Bagus. Dia bagus. Ini COVID gue bagi gitu. Antibodinya bagus. Antibagusnya malah jos ya? Iya, buat pasien saya yang thalassemia, buat anak. Jadi Mbak Yuli ini buat kawan-kawan yang mungkin nanti ada yang di Pringsewu maupun yang di luar Pringsewu, Mbak Yuli ini tenaga kesehatan di ruangan anak. Iya. Dan Mbak ini juga peduli punya thalassemia. Orang yang peduli thalassemia dan juga ikut organisasi donor darah. Donor darah, iya. Donor darah suka. Suka-suka. DSP apa sih? Donor darah sukarela Pringsewu. Oh. Ya sekarang jadinya donor darah sukarela karena kan sekarang nggak Pringsewu aja, ada Pesawaran, Metro, Lampung Tengah. Oh mungkin gini bahasanya, donor darah sukarela kabupaten cabang Pringsewu. Boleh lah. Kita bikin Pringsewu pusatnya deh. Banyak ya? Pringsewu pusatnya. Di Pringsewu banyak nggak sih yang mau donor? Alhamdulillah sekarang banyak. Banyak yang mau donor ya? Banyak yang mau donor. Kalau donor itu, kalau misalnya nih Mbak, saya butuh darah. Kalau kita beli kan mahal. Kalau didonorin, kalau dapat donor tetap bayar juga tuh. Bayar nggak sih? Itu siapa yang bilang kayak gitu? Ya enggak, kan saya nanya. Misalkan kalau kita beli memang bayar. Kalau didonor bayar nggak? Kalau kami relawan yang mau mendonorkan darah, kami tidak pernah terima bayaran. Iya, karena kan kami judulnya sukarela ya. Sedekah darah itu ya, berbagi tanpa mengurangi lah ya. Oh, itu jargonnya. DDSP Pringsewu. Berbagi tanpa mengurangi. Kita dapat endorse dari DDSP. Makasih DDSP. Nanti kita tunggu ini ya, kirimannya dari DDSP ya. Ya, Pak Teguh Setiawan. Ketuanya siapa, Mbak? Pak Teguh Setiawan. Cuma kalau yang penanggung jawab untuk donor darah Pak Arion. Pak Arion ya untuk penitunya. Nanti bisa di deskripsi kita di channel YouTube kita nanti kita dimasukkan. Pokoknya kalau butuh darah jangan kontak aja. 1 kali 24 jam siap. Siap pokoknya. Tapi yang donornya nggak siap.
Masa Harus jam 3 dong. malam didonor? Iya, kita pakai waktu. Oh, pakai waktu diatur gitu ya. Kecuali memang emergensi. Emergency gitu. ya mau nggak mau ya. Iya, kita juga nggak mau kan saudara kita. Walaupun itu pasien tetap saudara kita. Saya buktinya dan saya pernah menghubungi DDSP dan alhamdulillah responnya cepat dan memang akhirnya saya dapat darah. Walaupun bukan untuk saya. Semangat DDSP. Semangat. Cayo. Dan Mbak ini memang juga penggerak thalassemia. Thalassemia. Thalassemia itu apaan sih? Kalau thalassemia itu apaan ya? Anak-anak. Anak-anak. Ya sebenarnya bukan. Kita bilang gini ya. Thalassemia memang penyakit tidak menular, tapi dia bisa menurun. Kelainan di darah sel darahnya. pemecahan sel darah. Oh, jadi dia nggak bisa meregenerasi darah Iya, secara produksinya. jadi harus pemecahannya lebih cepat. Jadi dia harus setiap bulan sekali kalau thalassemia itu. harus laundry darah. Kalau laundry ya. Cuci darah. Enggak lah, nggak dicuci, tambah. Oh, harus di Pabriknya kan Oh, produksinya iya. kurang, jadi kita harus ditambahin. Jadi didonorkan ya, bukan dicuci. Beda dengan orang yang kena ginjal. Beda. Kalau yang punya ginjal kan ginjal dicuci. Dicuci. Nah, Kalau thalassemia dicuci. ditambah. Tambah di jok. Oh, di jok terus Iya. ya. Oke. Mungkin itu kalau di channel YouTube kita biasanya ada closing statement. Closing statement ini boleh saran, boleh masukan, boleh support. Oke. Nah, waktunya dimulai dari sekarang. Berapa menit terserah. Saran buat siapa nih? Buat penonton kita. Saran buat para penonton suka-suka podcast. Saran nih ya. COVID ada di mana-mana. Setiap insan di dunia ini Pasti bakal kena bisa COVID. kena COVID. Jadi- Hati-hati. Jadi jangan Tetap jaga protokol kesehatan. masker. Terus apa enggak? Cuci tangan. Apalagi enggak? Jaga apa enggak? Jaga jarak dan Terus hindari kerumunan. Iya, Rangga suka kerumunan nih kayaknya. Iya dong, tapi kan pakai prokes. Kan gitu, kira-kira cem itu. Oke, terima kasih Mbak Yuli. Kita sudah disambut di kediamannya Mbak Yuli. Artinya kita sudah disambut dan diberikan icip-icip ya di sini. ya. Nah, jangan untuk kawan suka-suka podcast, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa hidupkan bunyi tombol notifikasinya supaya video ini berkembang ke depannya. Iya dong. Terima kasih banyak Mbak Yuli. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Let it go.